Coba bayangkan teman-teman ini mengelola sebuah armada dari delivery trucks. Gitu. Jadi setiap truknya itu memiliki rute yang spesifik dan ada kargonya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, bisnis teman-teman berkembang. Jadi teman-teman punya banyak truk, punya rute yang lebih banyak, dan juga ada kemungkinan macet, yaitu traffic jams. Nah, bayangkan truk itu adalah sebuah kontainer di mana kalau kontainer orchestration ya atau orchestration tool itu lebih ke arah traffic control system. Nah, di mana fungsi dari traffic control system itu memastikan bahwa semua truk bisa berjalan dengan baik dan efisien. Jadi semua kargonya itu bisa dideliver tanpa adanya kendala. Nah, di dalam video ini kita akan coba membahas eh, tantangan apa saja dalam mengelola containers dalam skala yang besar dan bagaimana container orchestration tools seperti Kubernetes dan Docker Swarm dapat membantu kita. Nah, yang kurang lebih ada 5 ya tantangannya dalam mengelola kontainer berskala besar, yaitu yang pertama manual and deployment manual dan scaling. Nah, bagaimana kontainer itu berjalan, start gitu ya, kemudian stop dan scaling ya. Kita ingin scale containers itu across multiple host. Jadi mau melakukan eh, semuanya tapi ada di host yang banyak gitu ya. Hal tersebut itu sangat sulit dan rentan error seiring bertambahnya kontainer. Jadi kalau kita masih manual, scalingnya manual, satu-satu kita cekin gitu ya, kita scale satu-satu. Nah itu mungkin kalau satu dua kontainer masih aman. Bayangkan ada 100 atau ribuan kontainer itu akan sulit. Nah, yang kedua adalah eh, service discovery ya teman-teman. Bagaimana susahnya eh, antar kontainer itu saling berkomunikasi. Jadi ketika uh, containersnya muncul, bayangkan di video sebelumnya kita belajar tentang Docker Network ya. Dimana kita perlu buat networking supaya kontainernya bisa saling terhubung. Bayangkan itu hanya satu, dua, tiga kontainer. Tapi kalau kita scale lagi 100 atau 1000 ya, itu akan sulit kalau kita tidak memiliki orchestration tools. Jadi kita mesti satu-satu buat networknya supaya kontainernya bisa saling terhubung. Nah, dengan adanya orchestration tools gitu ya, itu membantu kita dalam service discovery. Jadi di dalam orchestration tool sudah ada built-in service-nya, ada mekanisme service discovery-nya yang mengizinkan containers untuk mencari dan berkomunikasi dengan kontainer lainnya dengan mudah. Jadi sudah built-in di dalam orchestration tools tersebut. Nah, kemudian untuk load balancing-nya, bayangkan nih teman-teman, uh, satu kontainer satu service diakses oleh ratusan klien. Jadi misalkan ada service A, ada 100 klien ya. Akses ke service A ternyata tidak kuat. Nah, kita mau tambahkan kontainernya. Nah, kontainernya nambah jadi 2 apa 3. Nah, kita mesti setup juga secara manual cara load balancingnya gitu. Nah, kalau di dalam orchestration tools itu sudah tidak lagi manual. Nah, kita bisa uh, mengautomasikan distribusi traffic terhadap multiple instance di service gitu. Jadi memastikan bahwa service kita itu high availability dan performance-nya terjaga. Nah, bayangkan kita berbicara soal kontainer di dalam satu host gitu ya. Satu kontainer, satu host kita mau naikin kontainernya di host yang lain ya untuk memastikan high availability. Kita mesti satu-satu tuh kalau kita tidak pakai orchestration tools. Nah, dengan orchestration tools ya semuanya seamless gitu. Jadi dijalankan secara bersamaan, sudah ada konfigurasinya. Nah, itu akan load balancing. Load balancingnya akan
dikerjakan oleh orchestration tools-nya secara otomatis. Nah, kemudian yang high availability gitu ya. Bayangkan bagaimana kita mengelola kontainer itu multiple host nih tanpa orchestration tools ya. Jadi di masing-masing host kita instalkan Docker gitu ya, kontainer, kita load balance sendiri. Ketika satu hostnya mati atau crash gitu ya, instance-nya mati, VM atau apapun itu crash. Nah, bagaimana caranya memastikan di tempat yang lain si service itu atau kontainer itu tetap berjalan. Nah, kita kan mesti setup hostnya lagi, terus kita pastikan si service yang crash tadi sudah tersedia di host yang lain gitu. Nah, dengan orchestration tools itu kita bisa memonitor container health-nya. Jadi ada istilah yang disebut dengan health check-nya gitu ya, dan memastikan kontainernya ketika health check-nya tidak berjalan ya, kontainernya akan di restart dan di reschedule di host lain gitu. Jadi jika health check-nya gagal, terus restart, kita restart di kontainer yang lain, di host yang lain. Nah, itu menggunakan orchestration tools. Bayangkan kita harus melakukan itu manual, dan service yang di-maintain itu ada ratusan hingga ribuan. Nah, itu kalau manual itu, wah, udah tidak terbayang ya teman-teman, pusing banget. Nah, ini dengan orchestration tools itu semua sudah diatur. Nah, kemudian ada network complexity di mana ya seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kalau mau bikin kontainer, bikin network kayak satu-satu gitu, terus baru kita konekin. Nah, bayangkan seberapa kompleks network konfigurasi, konfigurasi network dan eh, routing trafficnya antara kontainer dengan host gitu. Jadi kita masih ngomongin satu kontainer, dua atau tiga kontainer di dalam satu host. Bayangkan kalau hostnya ada lebih dari 5, ada 10 gitu ya. Wah, itu akan sangat challenging untuk maintain networknya. Nah, orchestration tools itu mengabstraksikan complexity tersebut gitu. Jadi by design ya dia itu cluster gitu. Jadi mau ada host dimanapun ya semuanya saling terkoneksikan gitu, dan kompleksitas networkingnya itu sudah dihandle oleh orchestration tool. Nah, sebenarnya selain 5 ini ada juga tantangan lainnya yaitu storage management. Nah, bayangkan ketika kita membutuhkan sebuah storage yang persisten ya, karena by design ya kontainer itu kan memang ditargetkan stateless, tidak ada penyimpanan di dalam kontainer. Nah, namun apabila ada kebutuhan untuk eh, menjaga persistensi data gitu ya, dan ketika kontainernya seperti yang sebelumnya health check-nya gagal terus kontainer restart, bagaimana kita menjaga dan menjamin data tersebut tidak hilang ketika kontainernya diganti. Nah, dengan adanya orchestration tools, hal itu sudah dapat diatasi dengan mengintegrasikan ke beberapa storage provider. Nah, seperti mungkin ada, kalau AWS kita bisa menggunakan Elastic Block Storage gitu ya. Kemudian kalau Google Cloud Storage dan lain-lain. Kurang lebih nanti detailnya itu akan dibahas di uh, part yang berbeda ya oleh rekan saya Mas Wahyu. Mungkin nanti teman-teman akan belajar mengenai persistensi volume di dalam Kubernetes. Nah, kita sudah bahas orkestrasi ya. Nah, kurang lebih ini ada dua orchestration tools yang sangat populer. Yang pertama ada Kubernetes, kemudian mungkin punya Docker sendiri, itu ada Docker Swarm. Nah, selain itu sebenarnya ada lagi namanya Nomad ya. Nah, nanti mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Intinya sih kurang lebih seperti ini ya. Kenapa kita membutuhkan orchestration tools? Jadi kita ingin memastikan bahwa service aplikasi kita ketika sudah diakses oleh orang banyak gitu ya, atau sudah banyak sekali services kita, atau yang kita sebut sebagai microservices gitu ya. Jadi service-service mikro yang sudah berjalan ada ratusan, ribuan. Kalau kita kelola satu persatu itu akan sulit. Nah, dengan orchestration tools hal-hal tersebut dapat diatasi.
Nah, dengan adanya orchestration tools, maka kita dapat mengelola itu semua dengan efisien dan kita dapat melakukan scale terhadap aplikasi yang kompleks. Sekian dan terima kasih.